pemirsa, saya Ira Irawati, Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Pagi ini kita kedatangan tamu orang yang sangat bersahaja, yaitu Profesor Dr. Iman Rahayu, SSI, MSI. Selamat pagi Pak, Selamat pagi Bu Ira. terima kasih sudah bersedia hadir nih Ya, dalam podcast ya, kita. sama-sama terima kasih sudah diundang. Pemirsa, Profesor Dr. Iman Rahayu ini adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Eh, Beliau adalah seorang doktor atau ahli kimia. Kalau biasanya tuh kalau ahli kimia, Ya. dulu waktu saya sekolah agak seram ya tampilannya. Kalau Bidang kimia. kalau Prof. Iman ini sangat humble ya, saya kira. Ramah, humble. Asik. Eh, Prof. Iman ini doktor kimia, Ya. magister juga kimia, Kimia. sarjana kimia juga ya. Nah ini nanti kita bincang-bincang kenapa tertarik pada kimia. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan dulu, beliau itu 1 tahun di atas saya ya, Oh, 69, saya iya. 70 Prof. Oh gitu ya. Tapi Bu Ira lebih kelihatan muda ya. Waduh, Masya Allah. Baik, dulu SD-nya di Pasir Kaliki ya, SD Pasir Kaliki, betul kemudian Bandung. SMP 9 Ya betul Bu. dan SMA-nya SMA 4 ya. SMA 4. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai-santai dulu ya, Ya, Prof. maka Bu Ira. Iman. Bisa diceritakan masa kecil Prof. Iman Iya, dulu itu di mana, iya, kemudian lingkungannya, keluarganya seperti apa, iya. orang tua apa? Baik, baik. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hadirin yang mungkin bergabung ini Zoom. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja. Kebetulan saya dari SD sampai SMA itu di Bandung, Bu Ira. ya, Di Bandung, SD Pasir Kaliki, jalan kaki, ya, SMP juga jalan kaki, sampai ke SMA karena dekat dari rumah. dekat dari Ya, nah sampai SMA 4. Nah di kelas 3 ya, kemudian di situ ada masih jalur namanya itu PMDK ya. Kalau sekarang jalur undangan gitu. iya. Nah waktu itu guru BK saya memilihkan, karena kamu nilainya kimianya mending mungkin ya. Segitu mending ya? Berapa Habisnya mending itu Pak? 9 atau 10? ya barangkali lebih baik dibanding pelajaran lain Mmm, begitu ya. Nah jadi saya diusulkan udah masuk PMK mhm, begitu ya. Nah sesungguhnya saya agak senang matematika Bu waktu itu oh, ya. ya, Senang matematika tapi akhirnya keterima PMDK dan bersyarat tidak boleh tidak diterima itu ya, harus dimasukin karena iya, untuk adik-adik kelas nanti bisa jadi apa, berpengaruh begitu iya, ya. iya. Nah, mengapa saya senang kimia, di kelas 1 itu ada guru saya yang mengajarkan luar biasa ya, Mmm, sehingga pada saat itu penasaran gitu, apa gitu ilmu kimia itu ya. mhm, Sehingga pada saat, saya, pelajari dibandingkan pelajaran-pelajaran yang itu menurut saya lebih menarik gitu. Ya ada hayalnya gitu ya, mhm, ada atom, molekul ini apa gitu ya, mhm, semakin banyak saya ini. Nah itu yang mendorong saya akhirnya, senang ya dengan ilmu mmm, kimia. Meskipun tadi ada sedikit nyelipnya itu saya senang matematik juga begitu iya, ya, iya, seperti itu. Nah singkatnya saya keterima di Unpad, di jurusan kimia mhm, ya tahun 88 waktu itu, mhm, dan ada senior-senior saya yang menyampaikan, "Kalau kamu senang matematika, ternyata kimia pun ada matematikanya," gitu. mhm, Nah namanya di situ ada kimia fisik, Bu. mmm, Nah kimia fisik itu di awal kuliah belum dapat ya, tapi pada saat semester 3 kami dapat, itu waktu itu pas dilihat ternyata betul, di situ banyak matematikanya. Jadi mmm, saya semakin betah dan kemudian ya luluslah di sarjana. Nah, biasa waktu itu Bu, ingin itu di industri. Jadi kalau kerja bidang kimia ini adalah industri lebih menggiurkan mhm, dibandingkan jadi dosen. iya, Ya. iya, iya, Tapi waktu itu senior saya yang kebetulan pembimbing menyampaikan, "Ayolah di sini," katanya. Saya bilang, "Pak, dengar-dengar jadi dosen kan kecil ya gajinya, tapi kalau di industri kan banyak." "Betul. Kalau memang kamu mau apa?" katanya. Saya bilang, "Saya ingin belajar lagi, tetapi saya ingin banyak uang," gitu, waktu mmm, itu ya. mmm, "Oh itu," katanya, "gampang, udahlah di sini gabung jadi dosen," gitu. mhm, Saya bilang, dia bilang katanya ini, "Kalau jadi dosen ya tidak akan kaya." Waduh saya bilang, "Harus kaya dong Pak." Maksud ya kaya ilmunya kan, tapi ini.
tetapi katanya tidak akan sengsara. Nah itu yang saya tertarik ya, tidak sengsara ya. Saya bilang, ini yang menjadikan saya jadi termotivasi juga jadi dosen. Mmm, Ya mungkin di situ di balik itu ada mahasiswa yang banyak, begitu iya, ya, kesempatan belajar banyak. Ya itulah mungkin jalur saya menjadi ngajar di mhm, tahun 94 Bu mmm, Ira. Saya diterima 94 dan alhamdulillah, beberapa kesempatan selanjutnya bisa sekolah sesuai dengan harapan tadi ya, mhm. menambah wawasan lagi. Itu barangkali Bu Ira. S1 di Unpad, Iya, S2 di ITB ya, Pak? S2 di ITB ITB betul. kembali lagi Unpad Kembali lagi ke Unpad. S3-nya ya. Ya, Profesornya tahun berapa, Pak? saya alhamdulillah 2020 Bu, Jadi dalam usia waktu itu 51 tahun. 51 Ya, tahun. Wah, ini luar biasa ini ya, ya, 51 tahun sudah profesor. Pak, kalau saya ya, kayaknya malah fobia sama kimia dan iya. matematika. Kalau bisa jangan ada mata kuliah itu dulu ya. Memang dari kecil udah senang ya, Pak, ya? Gimana tuh? Dari Ya, kecil, masa kecilnya Bapak seperti apa? ya. Kebetulan dulu mungkin SD kan belum ada kimia itu Mhm, ya, ada IPA, tapi lebih senang matematika, Bu. mhm, Kebetulan orang senang. tua saya itu dagang ya, ngawarung gitu, Bu. Mhm, Saya senang kalau, apa namanya, menghitung-hitung mmm, begitu ya, seperti itu jadi kadang-kadang saya menghayal sekian, kalau sekian juta itu dibelikan odol berapa buah, dibelikan jadi saya oh, hitung-hitung soal seperti itu. matematika ya itu ya? Matematik waktu itu. Oh, Nah, pas mengenal kimia itu saat di SMA aja. ya ya, Dan yang menarik pada saat, tahun 97 Bu, kebetulan saya menuliskan catatan ya untuk anak-anak SMA, ya apa namanya, buku SMA lah gitu mhm, ya, di suatu ini, penerbit. iya, Nah pada saat itu ada editor yang, dipertemukan oleh penerbit mhm. dengan saya, dan kebetulan editor itu guru kimia saya yang waktu di SMA itu. Oh, Itu yang saya menarik, ya pada saat ketemu, "Eh Ibu," katanya, "saya editornya, kamu siapa?" "Murid murid? Ibu," saya bilang, "murid Ibu," yang waktu itu terus terang membuat saya jadi tertarik kimia. Mhm, Akhirnya bekerja sama beliau sebagai editor mhm, buku dan alhamdulillah waktu itu ya untuk anak-anak SMA lah Bu ya, iya, buku-buku, SMA begitu. mhm, Saya lanjutkan lagi di tahun 2005-an ya, saya perbaharui dengan kurikulum yang baru dan alhamdulillah itu bisa dibaca oleh, anak-anak mhm, SMA dengan harapan kimia itu tadi Bu, tidak lagi menjadi suatu yang menyeramkan, iya, harapannya gitu ya. nah, Nah sehingga saya tuliskan di situ cerita-cerita, mungkin kalau lihat di Google, mhm, klik misalkan buku saya itu mhm. langsung bisa di-download. Oh gitu ya? Silakan Itu ya. free ya? Itu free karena sudah Mhm, ini oleh, oleh Pushbook ya, mhm, sudah itu tapi cukup lama mungkin kalau dikaitkan dengan kurikulum sekarang barangkali sudah ada perubahan juga Bu mmm, Ira. Ya, itu barangkali perlu dulu ya, update ya? perlu update, betul. Pak, bersaudara berapa orang? Ya, saya alhamdulillah Bu, saudara itu 5 orang ya, Mhm, saya paling besar. mhm, Nah adik saya Unpad, mhm, yang kedua, yang ketiga di Jakarta mhm, kebetulan, yang keempat, kelima tidak mau sama dengan kakaknya katanya. mhm, Kebetulan dia di ITB. mhm, Yang keempat teknik mesin, mhm, material ITB, dan yang mhm. kelima kimia juga, Waduh, jadi kimia juga. keluarga eksak semua ya, Pak, ya? Keluarga eksak. Yang Mhm. kedua bukan, yang kedua kebetulan Unpadnya kebetulan barangkali murid Ibu ya di FISIP. Oh ya? Iya, di Oh, FISIP tapi dulu D3 Bu Ira. D3. D3 Ya ya apa ya. namanya, logistik atau apa dulu Logistik. ya namanya Iya ya, iya iya. iya, seperti itu. Ada dari atasnya ada juga ahli kimia, ayah atau kakek? Iya, kebetulan tidak ada Bu Ira, Oh, tidak ada ya? tidak ada, ayah saya kebetulan di swasta ya, di, apa namanya, pariwisata lah gitu ya, Mhm, hotel, ibu saya ibu rumah tangga. mhm. Nah, begitupun ke sini anak-anak juga belum ada yang tertarik kimia, Oh, gitu. belum ada yang Terlalu tertarik, serem meskipun bapaknya nggak serem ya? belum ada yang tertarik, Bu Ira. Ya. Jadi anak saya yang pertama kebetulan milihnya di bidang kesehatan ya, Oh ya, kedokteran dokter ya? gigi, ya. Mhm. Nah yang kedua rada mirip-mirip, dia milih fisika, Nah, mirip lah ya? agak mirip fisika, Mhm cuma mhm. bukan kimianya. Alhamdulillah sekarang lagi studi lanjut ya S3 Bank, Penerus ya? ya. Nah yang ketiga Mhm. murid Bu Ira lagi di Oh gitu? FISIP, Oh gitu? tapi kesejahteraan sosial. Oh iya, KS ya? Ya. Yang Terus keempat mungkin bidang-bidang lain lagi, 5 dan 6, saya 6 no no 6 anaknya Bu. Yang kelima keenam masih SMA, SMP. jadi bukan KB ya ini? KB, Keluarga besar, keluarga besar. keluarga besar Bu Ira. Baik.
Nah, hari ini kita mau bincang-bincang mengenai polimer. polimer. Pak Iman, saya tuh tadi pagi-pagi dengar YouTube ya, Iya, polimer itu apa? iya, iya. Jadi sekilas saya, ini luar biasa ya Mhm, polimer itu. mhm. Dari mulai tas, kantong plastik, Iya, sampai baju anti peluru. betul, Betul ya? betul Ibu. Pak Iman mungkin bisa jelaskan ya, polimer dalam kehidupan kita tuh seperti Nah, apa sih? baik. Jadi, yang sharing saja ya, yang saya ketahui sedikit berkaitan dengan polimer itu adalah bahasa ininya adalah makromolekul ya, molekul Hmm, besar. Nah, contoh misalnya kalau air yang kita konsumsi itu kan mm-mm, molekul-molekul kecil ya, mm-mm, H2O. Kalau, polimer itu adalah makromolekul yang tersusun oleh molekul kecil. hmm, Nah, molekul-molekul kecilnya itu adalah monomer namanya. Nah, itulah polimer. Nah, kalau melihat ininya tidak menyeramkan, karena hmm. apa yang di sekeliling kita itu polimer, Bu. Jadi dari Hampir semua ya? hampir semua, dari pagi misalkan ya Hmm. kita sarapan, nah makan itu adalah nasi adalah polimer ya. Oh, Di situ, ada unsur. tergolong polimer ya, di dalamnya ada material polimer Hmm, ya. Nah, kemudian, mungkin ada teman nasinya yang kita kenal dengan protein, hmm, itu juga polimer, Bu. mm-mm. Ya, nasi Jadi dipolisakarid. karbohidrat, Karbohidrat protein. dipolisakarid, protein itu polimer. Nah, polimer-polimer nanti lebih lanjutnya polimer alam gitu ya. Mm-mm, Begitupun yang kita konsumsi, dipakai ya Bu ya, mm-mm, pakaian mm-mm, kita yang indah mungkin, mm-mm. nah biasanya apalagi ibu-ibu ya, para wanita itu, aksesorisnya banyak, itu banyak Aksesoris. juga polimernya Bu. Ya tadi ada tasnya, Kancing, ya tas ya. betul itu semua polimer. Dan apa yang di sekeliling kita juga itu polimer. Jadi misalkan kita mengenal katakanlah ini meja ya, Hmm, kemudian di depan kita juga misalkan ada, apa namanya, botol plastik hmm. begitu. Nah, eee, rangka HP, laptop, Mhm. bolpen, semuanya itu polimer, Bu. Oh, Ya, jadi polimer itu ada di sekeliling kita gitu iya ya. iya. Ya, cuma memang seperti halnya gini, Bu, kalau orang dengar kimia, dengernya itu tadi menyeramkan ya. Iya, Apalagi yang tidak tahu kimia, itu hati-hati itu bahan kimia. mhm. Nah, padahal Padahal semua bahan kimia itu yang kita konsumsi. konsumsi ya. Polimer pun ada di sekeliling kita. Sekeliling kita banyak sekali polimer. Cuma memang ada yang sederhana, Bu. Ada juga yang sampai fungsional ya, Mhm, fungsional polimer. Jadi mhm, apa yang istilahnya di teknologi tinggi ya di mhm, polimer itu mhm, bisa digunakan dari mhm, berbagai bidang. Itu mungkin yang disebut polimer secara polimer pun di situ ada pengelompokan gitu ya, mhm, Bu, ya, mhm. Jenis-jenisnya ya. jenisnya betul. Ada yang, berdasarkan misalkan sumbernya. Nah itu ada alam, ada Mhm. sintetik gitu ya. Sintetis. Nah kalau alam seperti tadi disampaikan ada polisakarida, selulosa ya untuk Mhm. pakaian. Nah kemudian ada juga tadi protein. Nah kemudian ada juga yang sintetik. Nah ini yang Buatan ya? sangat betul, yang buatnya sangat melimpah. Mmm. Ya, setidaknya yang paling dikenal adalah plastik ya. Plastik. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari plastik. Mhm. Dari yang sederhana, katakanlah kemasan minuman dan sebagainya. Nah itu, Sedotan ya juga itu ya? semuanya plastik, Bu. Jadi diklasifikasikan ya, plastik itu juga macam-macam. Ada polietilen, ada polipropilen ya. Kemudian ada juga yang sederhana tadi sampai ke polietilen, polipropilen pun dimodifikasi, Bu. Mmm. Mungkin kalau mobil Ibu misalkan di situ ada dashboard-nya, Mhm, ada apa yang, aksesoris-aksesoris lain, mhm, itu terdiri dari plastik ya, mhm, yang jadi polipropilen mungkin, ada juga polyethylene yang jenisnya, ada LDPE, mhm. ada HDPE, Yang itu ya, ya. yang gambar segitiga gitu ya? Ya di situ nanti Heeh. ada beberapa kategorinya ya, Mhm, nah lebih detailnya ada kategori 1, 2, 3 mhm, sampai 7 ya Bu mhm, ya, seperti nah, jadi artinya polimer itu memang ada di sekeliling kita. kehidupan ini. Ya Mmm. seperti itu, Bu. Nah Pak, kan sehari-hari kita menggunakan ya polimer Betul, itu ya. ya, Tadi ada yang alam, ada yang buatan, betul, sintetis ya. Nah kalau yang alam, itu apakah berbahaya? ya. Kalau misalkan tadi ya, kita rinci dari protein, Mhm, kemudian ada polisakarida dan mhm, lainnya, sesuai dengan penggunaannya itu, relatif ya, tidak mhm. memiliki, Cepat side effect side ya. effect-nya. Ya tetapi kalau yang Sintesis. sintesis, nah Mhm. ini harus hati-hati, ada karena ada proses polimerisasinya, Bu.
Jadi pada saat polimerisasi itu kan dari monomer-monomer ya, Mhm itu pun dibagi jadi ada adisi, ada mhm kondensasi ya. mhm. Itu ada, produk-produk samping yang, bisa membahayakan ya Mhm. kesehatan itu, perlu diperhatikan. Contoh misalkan kemasan makanan itu kan hati-hati misalkan kalau Styrofoam makanannya gitu ya? panas ya gitu Bu, Ah, kayak styrofoam, kemudian plastik pun ya. plastik ya? Nah, itu ada, migrasi ya, migrasi molekul yang tadi pembentuk kepada makanan itu. Ada senior Mmm, saya yang meneliti itu, mhm migrasi molekul-molekul yang berbahaya, mhm. monomer ke dalam makanan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, jenisnya tuh yang berbahaya apa aja tuh, Pak? Ya. Nah, kalau misalkan tadi monomer yang digunakan Bu ya, etilena, kemudian kan di situ bukan hanya monomer, ada aditifnya, kemudian ada juga katalisnya. Mmm, Nah, itu kan pada saat proses berlangsung bisa saja selain produk yang diharapkan, itu mhm. tersisa gitu ya. Nah, itu tersisa sebagai pembentuknya. Nah, itu yang perlu dicermati. Sehingga, mungkin kalau tuliskan, jangan masukkan ke wadah ini dalam bentuk kondisi Makanan panas panas. misalkan, harus diperhatikan ya. Kalau kita Kemudian milih plastik tuh, Pak, kan ya, makanan banyak yang pakai plastik ya. betul Bu. Gimana yang kita bisa membedakan ini plastiknya berbahaya atau enggak buat makanan? Ya. Nah memang, regulasinya ini terkait dengan, kebijakan ya. Jadi kalau misalkan masyarakat kita dari mulai industri, kemudian penggunaan ya, Mhm konsumen, taat terhadap azas itu, kemudian, pemerintah pun ya mhm memberlakukan, itu akan aman. Cuma mhm. masalahnya kadang-kadang aturannya tidak boleh, tetap digunakan, Diproduksi tetap. tetap digunakan, dan masyarakat pun tadi ada yang tahu, ada yang tidak, ya apalagi digunakan. Mhm, Kan kalau zaman dulu mungkin kemasan-kemasannya bisa yang sederhana ya, mhm. kayak daun begitu ya. Pakai daun. Iya sekarang mah Mhm, kan semua ganti plastik. Mas Itu mhm boleh-boleh saja, asal tadi industri yang memprosesnya atau tadi, masyarakat yang menggunakan ya harus, ikut gitu ya pada mhm aturan tadi. Memang agak sulit Bu kalau kita melihat ini teh, aman tidak gitu mhm ya. mhm Nah pada saat, apalagi misalkan si industrinya itu apa, boleh dikatakan tidak memiliki merek begitu mhm ya, mhm. itu harus, Hati-hati ya. hati-hati, betul. Kalau Nah ini yang kopi kan sekarang ada yang pakai sedotan tuh, Pak, yang kecil. betul Bu, ya Ya di, ya kafe tertentu gitu kan ya, ya. Mungkin itu udah aman ya? insya Allah kayaknya kalau misalkan itu mengikuti ya, Mhm itu yang ada aturan yang ada dan sudah launching itu mhm. ya, mudah-mudahan sudah aman Bu, Jadi sebetulnya plastik itu atau polimer itu akan ya. berbahaya jika dia kena panas ya, Pak? Salah satunya kena Kalau panas, nggak panas aman? kebanyakan begitu Bu, jadi kalau misalkan itu dipakai biasa, tidak adanya, pemicu ya untuk Mhm terjadi penguraian dan mhm sebagainya, mhm. itu relatif aman Bu, Aman ya? relatif aman. Nah memang ini jadi dilematis ya, sementara kebutuhan masyarakat yang sedemikian banyak dan Mhm. besar, nah industri plastik pun sedemikian cepat Nah begitu ya itu itu. betul, Nah ini, perlu diatur oleh tadi ya pemerintah, regulasi ya. regulasi yang jelas seperti itu. Ada kan ada beberapa plastik yang, ditawarkan ke masyarakat itu Mhm setelah diproses dengan katanya teknologi tinggi, mungkin dengan merek apa yang ibu-ibu suka pakai ya, mhm. itu bisa dipakai aman Mhm begitu ya, mhm tidak basi dan mhm sebagainya. mhm. Ada yang Itu benar maaf ya? ya merek Tupperware dan sebagainya Heeh. lah, itu memang sudah diproses. Tetapi kan tidak semuanya bisa membeli itu begitu ya Iya dengan ya. harga yang cukup Pak, mahal. sekarang kan gini, ada Iya kotak-kotak makanan, iya ditaruh di microwave ya, iya, katanya aman. Bener aman. aman itu, Pak? Menurut, penelitian yang ada, kan di situ ada aman untuk dimasukkan ke, Mmm, microwave, microwave. ya itu sudah diteliti dan memang itu sudah bisa begitu ya. Mmm, Nah, cuma memang itu yang menjadi perhatian kita, terkadang, di situnya aturannya misalkan ya satu proses itu telitinya ya, nah, jangan-jangan misalkan di situ tuh belum dikaji lebih dalam gitu mmm, ya. Nah, itu mesti ada ya badan yang meneliti ya, sehingga aman untuk masyarakat kita. mhm, Itu kan bisa menimbulkan berbagai, tadi side effect gitu ya, mhm ada mhm. kanker dan sebagainya yang Nah, ya kalau iya, dibaca rada mengerikan gitu ya, mengerikan ya? mengerikan karena ada radikal-radikal, Bu.
Artinya kalau kita jadi molekul itu ya, pada saat proses berlangsungnya pembentukan polimer, itu ada molekul-molekul yang reaktif. Mmm, Yang reaktif atau radikal itulah mhm. yang menyebab misalkan kanker, seperti itu. Masuk ke dalam makanan. Masuk ke dalam Ibu-ibu makanan. suka beli cireng, Iya, bala-bala, bala-bala masukin kresek dikresekin, kresekin, itu bahaya banget ya, Pak? betul. Jadi saya anjurkan lebih baik misalkan jangan, ya katakanlah beli langsung kreseknya masuk, apalagi kresek-kresek yang Hitam itu ya? beredar itu Bu, ya itu kan daur ulang ya, ada beberapa yang daur ulang. Mhm, Nah kan kadang-kadang kalau di, ini tadi bala-bala dan dimasukin ke situ, mhm, kayak suka khawatir juga gitu ya, ini mhm, gimana mhm, ini ya. mhm, Tapi tadi ya, industri plastik sedemikian cepat, mhm. kebutuhan masyarakat pun cepat, itu yang, perlu dikontrol, Ya. ya perlu dikontrol. Pak, produksi polimer di dunia itu sekarang udah Iya seperti apa sih? iya, ya tadi Bu, menyentuh seluruh, eee, ini ya, sisi kehidupan. Mmm, Jadi kalau misalkan dari yang sederhana tadi ya, mhm, keseharian, dari mulai yang dikonsumsi, yang digunakan, begitu juga alat-alat komunikasi, alat-alat lainnya. Juga yang di dunia itu sudah mengarah ke fungsional fungsional polimer, Bu. Jadi apa itu, Pak? polimer misalkan ya, karet aja, Bu, ya. Mhm, Karet itu, ya kalau kita lihat yang sederhana karet gelang, karet apa, itu kan mhm, sederhana sekali. mmm, Tapi kalau di bidang sipil, itu bisa digunakan bantalan karet, Bu, mmm, untuk misalkan flyover ya. ya. Nah, jalan layang Oh, itu supaya terjadi, apa namanya, peredaman getaran, mhm. itu Oh, pakai itu, bahasanya diganjel gitu ya, itu nonjol. diganjel dengan karet. Apakah Mmm, karetnya karet biasa? Tidak, karena itu harus, tahan panas ya? teknologi yang Mhm, memenuhi ya standar mmm, tadi untuk mhm, tadi tahan getah dan sebagainya. mmm. Itu misalkan karet. Jadi udah nggak bisa meleleh itu ya? Betul, itu sudah Kadang-kadang keras. takut lewat flyover, Pak, suka agak gini ya, Goyang gitu. heeh, itu kenapa tuh? Sebetulnya tadi itu Efek untuk tadi ya, efek bantalannya? untuk bantalan itu supaya tidak, getaran itu apa namanya, keras gitu ya. Mhm, Nah makanya di situ ada, boleh dikatakan penyetabil ya adanya mhm, karet begitu juga Bu yang di negara-negara maju itu ada suatu polimer, yang dihamparkan di jalan Bu, ini contoh mhm, yang sipil ya. Nah kalau misalkan, suatu membran atau polimer yang dipakai, itu dihamparkan dulu dengan teknik tertentu tentunya mhm, teman-teman dari sipil ya mhm, misalnya. Itu jalan teh teu bocor Bu, tidak bolong-bolong. mmm, Kan kita mah namanya, jalan ya, mhm, kena hujan cepet kena bolong? hujan cepat bolong, kemudian ini juga di tol ya. Nah namanya tol tetapi jalannya kurang begitu Mhm, berkualitas bagus. Nah di beberapa negara maju itu mhm, dihamparkan dulu dengan polimer, oh, polimer membran sehingga terjadi, fungsinya sebagai penyerap dan mmm, sebagainya. Itu yang sipil. pantesan mulus-mulus jalannya kalau di luar Mulus negeri ya, Pak? mulus, betul. Memang modalnya besar mungkin Mhm, ya, mhm, tetapi awet gitu Bu, iya iya ya. iya iya, Begitupun di bidang lain. Ya di bidang lain misalkan bagaimana, polimer-polimer tersebut digunakan di kendaraan ya, mmm, kemudian tadi di bidang elektronik, kemudian di bidang energi dan sebagainya itu kalau di negara-negara yang sudah maju mhm, ke arah fungsional material itu, mhm, ke arah fungsional apa namanya, polimernya. Nah, kita masalah kita jadi konsumen. mmm, Nah, jadi konsumen gitu ya, karena, menjadi tantangan sebetulnya ini bagi, apa namanya, periset-periset yang berminat di bidang polimer, mhm, itu mestinya, itu ya, lebih bergerak ke arah yang tadi. Tapi banyak sekarang yang sudah keluar dari apa, pulang dari luar negeri, dan ini sudah mengarah juga menyeimbangi itu. Mudah-mudahan tidak lagi istilahnya segala beli gitu ya. mhm, Nah, mhm, sekarang kan ada yang, guyon ya, HP itu produk Indonesia apanya? mmm, Bagian mananya? Semuanya dari luar gitu. kata-katanya ya, Iya, kita ngetik chat-nya, kata-katanya atau mungkin cuma bungkusnya Bu, casing-nya. casing-nya, Casing-nya polimer juga? polimer juga. Nah, Oh, iya, jangan-jangan itu saja heeh, buatan kita, atau ada juga itu sebenarnya buatan Cina juga, iya, ya, betul betul, seperti itu. Nah, itu yang di luar mhm, negeri sudah berkembang. Nah, ada kabar-kabar baik sekarangnya dengan adanya terbentuknya researcher di BRIN dan konsen kepada polimer itu kalau saya baca-baca sudah mengarah kepada tadi ya, perkembangan yang fungsional material mhm. polimer. Dan ada di teman-teman ITB, UGM, Mhm. UI ya, Unpad pun sudah mulai.
Nah, kalau industri polimer di Indonesia Iya, seperti apa tuh, Pak? ada industri hulu, Bu, ada industri hilir ya. Jadi kalau misalkan di Serang, Banten ya, itu ada industri katakanlah hulunya itu membentuk butiran-butiran polimer, Bu. Mmm, Nah, dari monomer mhm, proses di sana jadilah seperti halnya beras begitu ya, mhm nah mhm mhm, butiran-butiran mhm, polimer. Jadi mereka produsen produsen itu polietilen, polipropilen dan mmm, mhm, sebagainya. Nah, di bagian hilirnya, nah katakanlah sederhananya tadi, maaf ya saya sebutkan ya produk apa, produsen misalnya Mas Pion mhm mhm, membuat ember, mhm, membuat apa namanya, peralatan-peralatan ibu rumah mhm, tangga, itu di hilirnya, Bu. Nah, itu adalah produk-produk hilir. Nah, kalau produk-produk hulunya itu adalah biasanya polimernya, gitu, seperti itu. Nah, yang menarik sekarang polimer yang ada itu dimodifikasi, Bu. jadi apa tuh, Kak? Nah, jadi yang tadi plastik ya, Mhm, kan itu harga murah ya, mhm, kresek begitu ya, mhm, apa namanya, kemasan makanan. Nah, bila ditambahkan sesuatu zat lain, itu jadi added value-nya meningkat, meningkat. ya. Misalnya apa tuh, Pak? Nah, contohnya tadi plastik, Mhm, apabila ditambahkan oleh zat lain, mhm, itu jadi mengeras, nah mhm. itulah jadi dashboard, jadi, Oh, bumper, Bu. Nah, mhm itu mhm, seperti itu jadi, high impact ya, iya iya iya, jadi memiliki, value added. kekuatan dan Mhm, added value-nya meningkat, itu yang, fungsional mhm, tadi. Begitu juga di bidang tadi, membran. Membran polimer itu kalau misalkan yang biasanya hanya penyaring begitu ya, mhm, nah sekarang di dunia kesehatan, pangan itu sudah menggunakan itu, Bu. mhm, Nah, membran contohnya sebagai polimer tersebut kebetulan kami risetnya di sekitar situ mhm, polimer dan membran. Nah, bagaimana misalkan hemodialisis ya, mhm. di Ginjal ya? bidang kesehatan ya, Mhm, cuci cuci darah. darah. Nah, itu kan, membran atau penyaringnya itu masih boleh dikatakan beli ya, Mmm, impor dari luar. Nah, ini juga menjadi pembicaraan apakah memungkinkan ya mhm, produsen Indonesia kita juga bikin bisa sendiri. bikin Mmm, seperti itu. Itu mhm, yang mhm, kemudian di bidang kesehatan juga misalkan ini Bu, dulu itu ditemukan jantung buatan mmm, ya, Jarvik 7 itu merupakan bahan polimer mmm, ya. Kemudian ada juga misalkan, apa, tangan buatan, mhm kaki mhm. buatan Iya seperti iya itu. iya iya iya. Nah, seperti itu adalah, Mhm. produsen-produsen Tangannya sekarang polimer. udah bisa gerak gitu ya, Pak, ya? Betul, Tangan buatan, itu dari polimer ya? polimer juga, Tapi yang diproduksi oleh Indonesia sekarang ini ya. apa sih, Pak? Ya, nah memang kita, ada yang produksi sendiri ya, Mmm, yang tadi yang sederhana, Bu. Ada juga yang, kolaborasi dengan industri luar. Sehingga kita mungkin belajar ya untuk bisa membuat sendiri, seperti itu. mhm, Sehingga ke depan mudah-mudahan itu sudah bisa lepas dan bisa nanti belajar sendiri gitu ya, mhm, memproduksi sendiri. Itu barangkali kalau ditinjau dari, industri-industri polimer ya. Nah itu hanya bidang kesehatan, ada bidang lain. Ya, bidang lingkungan, mhm, jadi bagaimana mengolah limbah gitu ya di mmm. industri, itu tidak lepas dari polimer. Oh, Jadi oke. bagaimana limbah itu supaya keluarnya tidak Tidak jadi membahayakan. membahayakan Mmm, ya mhm, untuk masyarakat. mhm, Diolah dulu misalnya di, instalasi pengolahan limbah mhm, IPAL, di situ ada berbagai. Selain yang zat yang ditambahkan katakanlah biasa ya, mhm, PAC, polyaluminium fluoride itu pun polimer, sehingga mengendap jadi jernih. Tetapi mmm. kan jernih belum tentu aman. Oh gitu Ya, ya? di situ mungkin ada logam-logam atau ion logam atau apa, Mhm, atau mungkin juga yang tidak kelihatan oleh kita, mikroorganisme bisa mhm, disaring. iya Nah, iya. filternya itu ya, merupakan polimer. Begitu yang mungkin di jalanan suka lihat ya, Bu, ya, tabung-tabung air penyaring, Mhm, nah, di dalamnya ada polimer, seperti itu. Itu mhm di bidang, mhm, eee, kesehatan juga dan lingkungan ya. Di bidang pangan bagaimana, apa, clarification of juice, bagaimana menyaring jus buah gitu ya, mhm, seperti di buah pita dan lainnya, mhm, mungkin di industri susu, keju dan sebagainya, tidak lepas itu dari polimer. Ya, industri itu mhm, pasti menggunakan penyaringnya, apanya adalah mhm. polimer Termasuk dalam bentuk kemasannya? membran, termasuk kemasan, gitu. Jadi kalau kita cermati begitu ya, Mhm. Bu, tidak ada yang tidak ada polimernya, Iya iya iya. semua itu ada, Semua ada semuanya ada, polimer. paling tidak kemasannya, paling Mhm, tidak kemasan. mhm, Satu sisi itu, menantang kita terus maju ya. mhm, Tapi yang perlu dipikirkan adalah tadi lingkungan, efek samping ke kesehatan, itu yang mhm, barangkali,
bisa menjadi perhatian ya untuk Ya. Pak, kita kan untuk kemandirian bangsa, ya kita berusaha untuk mandiri ya, ya membuat polimer sendiri tanpa iya, tergantung dari betul, negara lain ya. iya. Tapi efek negatifnya terhadap lingkungan di Indonesia gimana Pak? Jadi, tadi, kan kita kenal katakanlah yang alam ya, Bu, ya. Nah, sebetulnya potensi alam Indonesia itu kan cukup kaya ya. Mhm. Nah, barangkali teman-teman yang periset-periset alam itu, bisa ini, mengeksplor sebesar-besarnya potensi alam yang berkaitan juga dengan polimer. Mmm. Nah, Nah, sehingga itu bisa tadi tidak bergantung ya. oh, Nah, sekarang lagi rame itu bagaimana juga ya, membuat plastik supaya aman, Bu, ya. apa Kan Pak? plastik Plastik? itu Heeh. kurang aman ya. Nah, kalau dibuang, Mhm. plastik itu unbiodegradable, Bu, Nah, tidak pecah oleh mikroorganisme. berapa tahun? 100 Nah, ya kalau nggak salah? enggak gitu, jadi ada cukup lama. Jadi Mhm. kalau ditimbun dedaunan itu ya Mhm mhm mungkin 2 minggu sudah lapuk, nah mhm. kalau plastik bisa, Tetap ya? Mhm tetap sekian puluh mhm tahun, bahkan mhm. ratus tahun ya jenis plastik tertentu. Nah, bagaimana antara plastik yang tadi, sintetik itu ya, Mhm ditambahkan bahan alam, Bu. mhm. Nah, tambahan bahan alam sehingga jadi biodegradable. Nah, Mmm, jadi mhm bisa pecah. Kalau ini lagi mhm. teman-teman yang periset itu juga Mhm banyak. Nah, itu juga mudah-mudahan selain tadi kemandirian ya, mhm memanfaatkan, potensi, alam Indonesia mhm ya, kearifan lokal itu mhm. juga bisa tadi ke lingkungan tidak Tidak berbahaya, mencemari tidak lingkungan. berbahaya. Kan mengerikan kemarin ya, sungai apa itu, Citarum ya, Mhm mhm yang di mana-mana sampah, salah satunya sampah mhm polimer yang tadinya plastik-plastik mhm di mhm. mana-mana. Sekarang kan sudah mulai lebih bagus ya dengan gerakan-gerakan, project Citarum itu ya, Iya semua iya. masyarakat digerakkan. Itu, mengarah ke yang lebih baik. Itu barangkali Bu. Jadi, potensi yang ada alam itu bisa menjadi peluang untuk mengkombinasikan, mencari alternatif Mhm substitusinya sebagai itu yang, contoh lain di bidang energi misalkan Bu. mhm Di bidang energi itu, penyimpan energinya baterai ya. mhm. Kalau kita menggunakan laptop, menggunakan HP, percuma tidak ada baterainya. Sekarang orang kalau kelupaan ngecas itu riweuh ya. Mana Heeh, ini chargernya dan mhm sebagainya, itu mhm baterai yang mhm. berperan di situ. Udah kayak nyawa ya, nggak ada charger. Betul. Heeh, Nah, itu Bu, di dalamnya itu bisa kita modifikasi. Ya kan di situ ada, ya kalau di kimia mah ya ada mhm katoda, anoda, ada separator dan mhm sebagainya. mhm. Itu bisa dimodifikasi beberapa preset itu dengan bahan yang ada di kita. Meskipun memang ini ya perlu pengkajian terus. Mhm Nah, sementara kan kita beli aja dari luar baterai ataukah, sumber energi lain. mhm Ada yang dikenal dengan, fuel cell dan sebagainya. Nah, itu juga peluang untuk bisa menyelipkan bahan-bahan alami sehingga kita bisa tadi ya, mengurangi potensi impor, mhm potensi ke lingkungan mhm dan mhm. sebagainya. Itu, supaya tadi jadi mandiri ya di seluruh sektor, ya energi, lingkungan, pangan dan sebagainya, Bu. Itu barangkali yang, apa namanya, kami lihat ya di grup risetnya Polimer itu Mhm. peluang-peluang itu yang bisa terus dikembangkan. Saya tertarik tadi Pak, polimer bisa dicampur supaya Ya dia tidak, apa namanya, mempunyai side effect yang negatif ya. Itu ya dicampur apa ya Pak? ya. Contoh kalau tadi misalkan yang biodegradable plastik, Bu. Mhm Nah, itu ada beberapa yang ditambahkan bahan alam mhm dari polimer kan, sintetik, mhm. tambahkan bahan alam tertentu, sehingga di situ menjadi blended antara, Misalnya plastik bahan yang alam itu apa Pak? kalau misalkan tadi selulosa ditambahkan Mhm kepada polietilen, ada beberapa periset yang menyampaikan bisa terurai tidak mhm lama mhm gitu, mhm. karena ada selulosanya. Mungkin nanti dijelaskan secara kimiawinya gugus mana yang akan dimakan oleh mikroorganismenya dan Mmm, sebagainya, sehingga mhm si plastik pun jadi kemakan gitu ya, mhm si mhm polietilennya. mhm Itu mhm. penambahan itu. Ya. Contohnya bisa membuat jadi ramah gitu ya Mhm mhm lingkungan, seperti itu. Ada juga yang ditambahkan sesuatunya tuh untuk tadi menambah nilai, ya menambah nilai. Penambahannya oleh bahan tertentu yang murah misalkan, mhm
tapi jadi mahal Jadi harganya. mahal Nah, setelah seperti jualnya ya? itu, betul. Ya kalau dalam sehari-hari mah contohnya surabi gitu Bu ya, tapi dengan adanya rasa apa itu, Keju, keju, rasa jadi apa, lebih mahal? jadi mahal gitu ya Iya iya dibandingkan surabi yang katakanlah konvensional, misalnya iya oncom misalnya gitu ya. iya Nah seperti itulah analoginya. Itu di ruangan ini kalau misalkan dihitung ya berapa polimer ah, jenisnya, waduh banyak sekali. Yang kita duduki, mmm, yang kita ribuan ini, mungkin ya? bisa jadi Bu, Ribuan jenis ya? itu berjenis. Pulpen Ibu dengan pulpen saya berbeda jenisnya, Mhm berbeda merek, mhm, bisa beda itunya, bisa beda bisa beda kontennya ya? kontennya, betul. Oh, Itulah menarik untuk bisa menarik. dikaji dan, eee, bisa memakmurkan masyarakat Mhm sebetulnya dia, mhm. bisa memakmurkan masyarakat. Pak, berarti kan polimer itu Mhm, nanti ke plastik gitu ya, betul, eee, produknya gitu ya? salah satunya ya, Ya salah plastik, satu. Berarti lebih aman kalau misalnya sekarang sedotan itu ya, iya. lebih aman sedotan yang kertas ya? Ada Atau yang sama sudah juga? mengarah ke situ Bu, Heeh, ada yang pakai logam, logam, ya heeh. seperti itu dan sebagainya, Tapi kalau upaya-upaya pakai itu, logam harus dicuci ya, Pak, ya? Kalau betul. cucinya nggak bersih sama aja ya bekas orang ya? Betul, apalagi misalkan jenisnya asam ya, bisa berinteraksi dengan logamnya juga, sesuatu Nah, juga betul yang perlu betul, menjadi pemikiran begitu betul betul. ya. Ya itu, kajian-kajian itu memang dari berbagai sudut ya, Mmm, dan tadi harus digawangi oleh kebijakan, ya, kebijakan yang tegas bahwa mhm ini memang boleh itu, mhm, boleh tidak boleh ini, tidak boleh itu tuh mmm, harus clear ke masyarakat sehingga, mhm, masyarakat kan pengguna ya, iya iya iya. seperti Harus ada perlindungan konsumen juga ya, perlindungan Pak? konsumen, betul Bu. Pak, kalau air minum mineral ya, Pak, ya, Iya ditaruh di mobil, iya, katanya nggak boleh diminum lagi kalau udah kena sinar matahari betul, atau kena panas di dalam iya mobil ya? betul, Itu betul ya, Pak, ya? iya. Adanya interaksi dengan tadi ya sinar Sinar matahari, matahari ya? panas, ada kekhawatiran terjadi tadi misalkan apa, terjadi penguraian Mhm ya atau mhm dekomposisi atau mhm apa, nah itu, khawatirnya jadi mhm. berbahaya, Kalau diminum. seperti Pak, kalau misalnya handphone itu kan suka panas ya, Pak, betul, Bu, pasti kan terjadi penguraian ya? iya. Terus dipegang terus sama kita nih hampir hampir 12 jam lah ya, kecuali tidur nggak Iya dipegang ya, iya. Pak? Bahaya juga kali ya, Pak? Saya belum tahu persis ya Belum ada kalau penelitiannya bagaimana ya? itunya, cuma, kalau yang berbahaya dimaksud tadi dikonsumsi ya, Sudah pasti ya dimakan kalau ya. itu ya? Kalau yang barusan mungkin perlu dicari informasi lebih lanjut, apakah dengan panas tadi ya, Mmm, terjadi transfer ke dalam mhm tubuh, ya setidaknya kalau teman-teman di bidang lain, adanya sinar aja ya, laptop yang mhm sering kita ini kan mengganggu ya mhm. anak-anak jadi ada beberapa apa, problem ya dengan Iya, sekarang itu sering melihat YouTube. HP, melihat Wah, YouTube, betul itu dari betul. sisi itu. Sepertinya itu juga mungkin kalau diteliti bisa jadi ada dampak kurang baik ya. Mmm, Jadi sekian jam megang HP, handphone, betul, handphone, atau betul, handphone-nya disatuin. radiasinya atau di saku ya, Heeh, seperti itu bisa mhm, jadi. Cuma detailnya saya belum belum begitu ya? pasti ya, itunya penelitian itu ya, Mhm. seperti Nah, Pak, sekarang ya, kebijakan pemerintah ya untuk ya, melindungi terutama sih melindungi konsumen dari penggunaan ya, produk-produk polimer ya, ya, itu kebijakannya apa saja? ya, tadi kan kebijakannya harus aman ya terhadap Mhm untuk konsumen. Itu kan ada badannya untuk mhm mengecek ya. Misalkan di situ ada, BPOM misalkan ya, mhm di situ ini aman mhm tidaknya, tentu mhm diteliti. Terus dari sisi tadi halal tidaknya. mhm Kemudian juga sekarang menjadi perhatian itu terhadap lingkungan. mhm Jadi barang-barang atau produk-produk itu aman nggak mhm terhadap lingkungan, itu yang mhm. agak sulit karena masyarakat pun buang di mana we ya. Di situ Iya iya udah iya. dibuang dikemanakan, di prosesnya pun oleh katakanlah pengolah sampah pun tidak jelas. Mhm Untung kalau misalnya tadi didaur ulang, mhm ya jadi sapu, jadi ember mhm dan sebagainya. mhm. Tapi kadang ada juga yang tidak terolah, nah itu yang ditimbun di tanah dan Mhm. sebagainya jadi masalah Mencemari baru, lingkungan, mencemari lingkungan. tanahnya ya, tanah ke Betul airnya ya, apalagi betul, kalau yang pakai airnya air sumur ya, ya atau air betul, tanah di rumah gitu ya, iya bahaya iya, juga ya. betul, Pak, tadi kan ada produk ember ya, iya ember itu tentu kan hasil daur ulang misalnya gitu kalau di iya, Indonesia banyaknya. betul, Diisi nih air panas nih buat iya. mandiin anak, bahaya kan berarti si Iya airnya terkontaminasi ya, Pak? iya, itu mungkin sama dengan tadi panasnya HP ya, badan. Nah seperti itu, saya kira masih sedikit ya Mhm data-data itu untuk mhm katakanlah bagaimana kalau dipakai air itu untuk mhm mandi anak, mhm tapi kalau yang khawatirnya itu Bu, kalau misalkan si wadah tersebut mhm
ya diisi air, Akhirnya kemudian keminum? airnya keminum, nah itu yang Nah, bahayanya gitu ya. mandiin anak kan suka keminum tuh airnya sama anak Iya suka iya. ciprat-ciprat gitu ya, Pak? Iya, bisa Bahaya jadi ya. gitu ya Mhm, kalau misalkan tadi, hasil daur ulang misalkan mhm, ya, seperti itu bisa jadi masalah. berarti pilih baskom buat mandiin anak itu harus yang aman ya, Pak? Yang aman. Ya biasanya yang bisa dilihat dari harga, Bu. Oh gitu ya? Kalau di perkakas itu ya, oh Ada ini rupa mah ada harga ya? ada beda ini mah gitu ya. Oh iya Karena iya. tidak semuanya dari daur ulang. Mhm, Kayak produk-produk yang mahal itu mhm, bisa saja dari polimer awal, justru itu yang nanti sudah rusak, ember atau apa gitu, didaur dibikin, ulang, dibikin untuk ember yang lain? ember lain yang katakanlah warna hitam dan namanya sehingga jadi Iya nilainya murah gitu ya, iya. seperti itu. Pak, kalau yang ember warna hitam kan hasil daur ulang ya? Berarti lebih Kebanyakan bahaya ya? kebanyakan daur ulang, Bu, Lebih bahaya dari ya daur berarti? ulang, iya. Jadi ibu-ibu jangan mandiin anak di ember hitam. Meskipun tidak barangkali ya, tadi Heeh, ada beberapa kemungkinan ya, produsen yang, warnanya hitam yang dipilih, tapi produknya bagus, bagus. bisa jadi begitu. Nah, ya ya Ya, tapi umumnya kalau diperhatikan ya yang sederhana-sederhana dan murah, ya. itu dari daur Pak, ulang. tadi ya satu lagi, ada tanda-tanda segitiga Iya di iya, belakang betul, produk-produk plastik misalnya kalau apa, tumbler gitu di iya, bawahnya ada segitiga, itu ada betul, tanda-tanda ya, iya itu apa tuh, Pak? iya, itu ada artinya gitu ya, Bu, ya, Mhm mhm, segitiga satu artinya? apa gitu Mhm ya, 2 apa, 3 mhm. apa. Memang, apa, masyarakat bisa juga membaca kalau sekarang mudah ya, Di Google baca aja di ya? Google lihat, Tapi oh itu tanda keamanan iya dari betul, polimernya dari sendiri? polymer sendiri, Oh, oke. jenis ini, sampai 7 kalau nggak salah ya, pertanda itu Mhm, bisa menjadi pembelajaran ya dari bagi ya masyarakat ya. begitu, seperti itu. Terutama si tumbler ya, Pak, ya? Kalau Iya, kita mau beli, lihat dulu tanda segitiga di bawahnya, kemudian iya, kita searching ya, ini gitu. apa ya? Ya, ibu-ibu kan sekarang lebih cerdas juga Bu ya, dengan Iya melihat iya. produk ini, kemudian apa manfaatnya, apa efek Mhm mhm. sampingnya, seperti itu. Oke. Pak, tadi selain panas ya, Ya apakah ada juga pengaruh dari misalnya asam? ya Kan sekarang ibu-ibu pakai infused water, iya masukin ke tumbler iya, plastik, betul. masukin tuh ya, macam-macam Iya buah-buahan, itu ada asamnya kan, terutama yang lemon biasanya ya, iya itu bahaya nggak, Pak? iya. Nah, kalau secara kimiawi Ibu ya, Mhm selain efek dari eksternal panas, yang ada dalam wadah itu bisa juga yang jenis asam itu mhm bisa menjadi interaksi di dalamnya. mhm Nah, sehingga misalkan kalau tadi plastiknya kurang baik, mhm tumblernya kurang baik, mhm dan terjadi berinteraksi dengan asam yang mhm dimasukkan tadi ya, mhm apa namanya, lemon atau mhm. apa, nah itu yang bisa Bahaya? menjadi bahaya. Oh, Tapi kalau tumblernya bagus? bagus, Mhm. misalkan dijaga tidak terjadi interaksi, bisa Mhm. jadi itu aman mungkin ya Oh, seperti oke. itu. Jadi harus hati-hati juga memilih tumbler. Ya begitu mungkin, Bapak dan Ibu, mungkin, ini, apa namanya, ini harus pengkajian khusus juga Bu ya, Mhm bagaimana efek kesehatan dan mhm sebagainya. Kalau misalkan kaitan dengan polimernya umumnya, mhm kemudian bagaimana tadi ya, menjadi kemandirian bangsa, nah mhm itu mungkin ke arah nanti khususnya produksi ya, produksi polimer. mhm Jadi nanti kita tidak bergantung pada, luar mhm seperti mhm itu. Ya. Ada yang ini Bu, memproduksi kantong kresek di mhm Bandung ini sampai sekian ton per hari. mhm Nah itu kalau lihat dari istilahnya penghasilannya, mhm itu sudah luar biasa, mhm penghasilan kantong kresek saja. mhm Dia didistribusikan dari sekian produk itu sekian pasar. mhm. Nah itu, jadi pengusaha besar itu sebetulnya, Iya iya, betul dengan betul kantong kresek saja. betul. Dan mungkin di situ ada karyawannya berapa, Mhm ratus dan sebagainya ya. mhm Jadi, ya ini memang sisi beragam ya, sisi ilmu, mhm ekonomi, kebijakan, mhm itu mhm. harus Kebutuhan sosial juga kebutuhan ya. sosial harus sama-sama tidak terpisah satu sama lain. Kalau orang kimia ingin membuatnya itu bagus, tapi kalau tidak terbeli oleh masyarakat, Mhm, salah. iya iya. Jadi industri kimia memodifikasi supaya bisa kebeli Murah tapi aman. murah. Nah, harus aman gitu kan. Mhm Namanya industri kadang-kadang maaf ya ada juga mhm yang murah-murah tetapi mhm. tidak aman Iya misalkan, itu iya yang iya. bahaya. Itu harus dikawal oleh tadi kebijakan. Ya, masyarakat butuh ini, industri ini. Begitu juga misalkan pada saat produksinya limbahnya bagaimana? Mhm Kadang-kadang Bu,
industri ada yang membuang limbahnya sembarangan Ya. ya, contohnya industri katakanlah polimer dalam kain ya, Mmm. kan pewarnanya itu macam-macam, Mmm. itu kan polimer juga ya tadi Kain selulosa. ada polimernya juga ya? Iya Bu, tadi Iya. selulosa itu ya, kain. Kertas selulosa, kain Mmm. selulosa, mungkin tambah apa sehingga Mhm. menjadi, tadi ya murah, mahal, sebagainya, Mhm. sehingga ada tadi, aditif-aditif tertentu. Nah produsen itu ada yang membuang jam 12 siang, Mhm. merah warnanya, Di sungai-sungai itu di ya? sungai itu yang Mhm. jam, sorenya biru warnanya. Nah seperti itu, harus dikawal ketat oleh regulasi. Mmm. Kadang-kadang ya pernah waktu itu saya, dengan tim melihat gitu ya di lingkungan, kasihan masyarakat di sekitar. Mhm. Nah tapi tadi diamankan oleh aturan, seperti itu. Nah itulah, hal-hal yang, perlu ya seluruh aspek jadi Mhm. melihat itu seperti Mhm. itu. Iya. Pak, saya pernah lihat di TV ya, Iya ada orang jualan tempe, iya. tapi tempenya itu dari biji plastik, apa itu dari polimer juga ya? Oh gitu ya, Iya, ada dicampur ya antara dicampur, kedelai dengan biji-biji biji plastik. plastik, Termasuk juga ada beras ya, beras. dari biji plastik ya. Itu polimer juga ya? Betul Bu. Nah ini Kalau juga, dimakan itu dampaknya gimana waduh itu? itu sangat bahaya sekali. Ya, memang kemarin terjadi keresahan ya masyarakat Mhm. adanya beras plastik, bahkan sampai telur pun Bu, Telur ya? telur Mhm. ya. Ini luar biasa sebenarnya, Mhm. itunya Kreatif. membohongi, kreatif tapi Kreatif membuat tapi negatif iya ya? negatif gitu. Mhm. Sampai-sampai telur itu kalau dipecahkan Mhm. itu yang apa, selaputnya Mhm. tidak ada, kalau yang asli ada Ada, gitu, seperti itu juga sama. Ya kalau seperti itu betul harus diamankan, harus tadi, apa, memangku kepentingan dalam ini pemerintah harus ketat gitu, ini jangan sampai masyarakat jadi beli gitu ya. Nah karena ya. ada oknum-oknum yang belinya murah Mhm. mungkin dari luar dan sebagainya, dicampur, Mhm. di-mix gitu ya, itu jadilah, produk-produk yang tadi berbahaya ya bagi Betul betul. masyarakat, Ada itu. juga ketupat dari plastik tuh, Pak. Oh ada juga ya? Jadi bungkusnya itu tinggal Iya, direbus aja, rebus, dia berasnya sudah di dalam kotak-kotak plastik betul. seperti ketupat gitu, itu juga harus dilihat dulu Betul ya, Bu, sangat tingkat bahaya, keamanannya, bahaya betul. ya. Nah sampai Mhm. sedemikian ya itunya Mhm. tuh, kreativitasnya. Betul. Bahkan yang sederhananya ada waktu itu tukang gorengan yang memasukkan plastiknya ke Betul. dalam apa, Minyak, minyak, iya, sehingga jadi renyah, betul. Berarti harus hati-hati kalau ada harus yang dagang, hati-hati. renyah Iya, terus-menerus, nggak pernah melempem ya, harus maksudnya ya dicek, ya ini dicek. tuh gimana ininya, Karena jangan sampai nanti masuk ke dalamnya juga plastik dan polimernya. pernah ada penelitian nggak di bidang Iya, kesehatan, efek polimer terhadap, eee, yang dikonsumsi ya? yang dikonsumsi. Misalnya jadi cancer, Iya jadi apa lagi. iya, memang secara, utuh saya, apa namanya, bukan bidang langsung kesehatan ya, Mhm. Bu, ya, tapi secara umum ada yang penelitian itu. Mhm. Saya kebetulan di bidangnya adalah bidang energi, jadi kaitannya dengan tadi baterai Mhm. gitu ya, seperti itu. Kemudian di bidang apa, fuel cell. Nah, tapi kalau tadi saya kira pasti ada yang Mhm. penelitian ke Mhm. arah sana. Sehingga itu betul-betul, apa namanya, harus menjadi perhatian gitu ya. Ya, Semuanya ini bagaimana efek terhadap kesehatan, gitu, betul. seperti itu, harus jadi perhatian. Prof. Iman, tidak terasa nih kita hampir 1 jam ya. Tapi baik Pak, sebelum kita akhiri mungkin ada, harapan dari Bapak ya untuk kemandirian bangsa, dalam penggunaan polimer, Pak? Ya, Bu Ira. Yang pertama mungkin sama-sama sebagai periset, mudah-mudahan kita bisa memperhatikan tadi potensi yang ada di negara kita, sehingga bisa menjadi bahan-bahan riset kita, tadi mungkin dengan bidang yang terkait sangat beragam, dengan pertanian, mungkin dengan bidang kesehatan dan semuanya. Sehingga kalau memungkinkan kita tidak parsial ya, kalau bisa ada satu konsorsium atau gabungan ya, antara yang periset itu, sehingga nanti bisa menjadi penguatan, informasi apa saja yang diteliti, itu untuk periset. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masyarakat, memang harus sekarang menjadi lebih
cerdas ya Mhm, untuk memilih, mhm, kemudian produk, memilih yang, ramah lingkungan, aman terhadap mhm, tubuh dan sebagainya, tidak mhm, asal beli tetapi murah misalkan mhm, gitu ya. mhm, Nah kemudian tadi menjaga juga kalau misalkan sudah dikonsumsi, nah bagaimana hal sepele gitu ya, mhm, membuang sampah dan mhm, sebagainya itu menjadi suatu concern kita. Mungkin itu, contoh-contohnya saja Bu ya. mhm, Nah kalau, saya misalkan mengajar, itu istilahnya apa ya, tidak nyaman melihat kelas itu mhm, babalatak gitu ya. mhm, Nah itu pun bisa saja anak-anak, mhm, "Ayo dipungut dulu." Misalkan sampah kebanyakan plastik juga mhm, itu ya. Nah nah kadang-kadang tempat sampah sudah mhm, dibuat mhm, ini mhm, untuk anorganik, ini mhm. organik, buangnya mau ke mana weh? Kemana weh? Itu pun dihimbau masyarakat Mhm, mhm, sama-sama untuk kita, pelajarkan semuanya ya, mhm, apalagi kalau mahasiswa ada nanti KKN, kemudian ya ada pengabdian masyarakat, itu harus, terus digelorakan begitu iya, ya, iya, terhadap keamanan. Polimer itu bermanfaat, mhm, tetapi harus tadi kita tahu mana mhm, yang seperti itu. iya. Barangkali itu Bu Ira. Terima kasih pemirsa, jadi kesimpulannya polimer itu bermanfaat, tapi kita harus cerdas menggunakan. Itu mungkin Pak ya. Betul betul. Terima kasih Prof. Iman, sudah Sama-sama. bincang-bincang selama 1 jam, menyenangkan dan banyak Iya. ilmunya ya. Ah, insya Mudah-mudahan Allah. nanti kita undang lagi dalam topik yang lain ya Pak. Makasih Bu. Ya, mohon maaf mungkin, pemirsa yang lain yang tidak, hadir, itu baru, apa ya, ngobrol Ngobrol-ngobrol. bincang. Kalau misalkan berminat untuk nanti kita ngobrol lebih detail, Mhm, kalau mahasiswa bisa ikut kuliah saya, polimer, mhm, tapi kalau untuk masyarakat mungkin itu mhm. bisa, ya by email atau apa ya, Ya, kita bisa diskusi. Saya juga mungkin belajar dari ya, pertanyaan-pertanyaan sendiri yang barangkali saya belum sempat baca dan ya. sebagainya. Mungkin mohon maaf sekali lagi bila banyak kekurangan, itu hanya, ngobrol-ngobrol ini kebetulan sangat terhormat saya diundang oleh Pasca ya, pagi ini untuk Terima kasih berbincang. sama-sama. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Prof. Iman. Menarik bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dari semua apa yang beliau paparkan. Terima kasih Prof. Iman. Pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam It's Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi